Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan Pagi, Pak. ini, semoga keadaan kalian sehat semua. Namun sebelum Bapak masuk pada materi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memimpin doa, saya pasrahkan ke Hariroh. Silahkan. Punya Hariroh putus-putus. Mari teman-teman untuk membaca doa seperti yang biasa kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, saya katakan terima kasih kepada Hariroh yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Bapak akan menerangkan tentang Taharah. Namun, sebelum Bapak masuk pada materi ajar pada pagi hari ini, Bapak ingin mereview tentang pelajaran atau mengulang pelajaran yang telah kita lalui bersama. Masih adakah yang ingat dari kalian semua tentang pelajaran minggu lalu yang telah kita lalui? Masih, Pak. Ayo, siapa ini? Hariroh. Silakan Hariroh. Alat bersesuci ya, Pak. Alat bersesuci secara garis besar itu ada dua. Katanya itu ada yang cair, ada yang padat. Kalau yang cair itu yaitu berupa air. Airnya itu ada secara garis besar ada 3 macam. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mutanajis. Kemudian yang secara padat itu ada kayu, katanya itu. Kemudian ada batu, yang mana batunya itu yang berpojok-pojok itu ya, Pak? Ya. Ya, seperti itu saja sudah, Pak. Ini saya memperkuat saja atau meluruskan saja tentang yang pojok-pojok ini. Ini syarat kalau batu yang digunakan untuk alat bersuci itu harus 3 batu atau 1 batu yang ada pojoknya 3. Nah, seperti itu. Nah, ini syarat untuk batu dibuat bersuci. Nah, alat bersuci itu ada 4. Batu, air, batu, kayu, dan tisu. Nah, itu alhamdulillah Hariroh masih ingat. Bapak lanjutkan materi ajar pada pagi hari ini, yaitu tentang tohoroh dari najis, dari hadas dan najis. Kompetisi dasar ada 2. Indikatornya itu ada 4. Dan tujuan pembelajarannya, setelah melalui video visual, kalian bisa menjelaskan pengertian najis dan hadas dengan benar, menganalisis macam-macam najis dan tata cara mensucikan najis, hadas dan najis dengan tepat, menjelaskan macam-macam hadas dan cara bersucinya dengan benar, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis dengan benar. Nah, sebelum Bapak memutar video visual pada pertemuan kali ini, Bapak akan membentuk 2 kelompok. Kelompok pertama, ini akan dihuni oleh Darmiati, Hariroh, Nisman, Anwar. Kelompok 2,
formasinya Vina, Aini, Mansur, dan Bisrun. LKPD yang telah Bapak berikan tadi, silahkan nanti kalian amati video visual ini dan simpulkan, analisis, diskusikan. Kalau masih ada waktu nanti kita presentasikan. Silakan kalian amati video yang Bapak putar kali ini. Ini muter-muter. Sabar, sabar. Oh, sinyal ini. Ini bukan persamaan Bu Hariroh, Pak. Cuman nasib kita agak sama. Sudah 10 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya. Toharo, menurut bahasa, yang berarti bersih atau suci. Menurut istilah, yaitu kegiatan bersuci dari itu dengan membawa atau najis berat. Alhamdulillah, silahkan kalian diskusikan. Bapak tambahkan sebentar tentang masalah tohara ini. Tohara ini diambil dari bahasa Arab, yang mana mempunyai arti bersih dan suci. Dan secara istilah, tohara ini bersih dari najis dan suci bagi orang yang akan melaksanakan ibadah yang dituntut dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Nah, berdasarkan pengamatan kalian dari video, silahkan kalian nanti diskusikan dulu dan presentasikan. Maka dari dua kelompok yang Bapak bentuk tadi, silahkan kira-kira siapa yang akan menjadi wakil dari setiap kelompok. Kelompok pertama silahkan. Siapa? Budar. Saya Bapak, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, berdasarkan hasil diskusi kami, hal yang dapat kami presentasikan yaitu pengertian toharo. Itu jadi dua, nggih. Toharo itu ada yang secara bahasa, ada yang secara istilah. Secara bahasa, toharo itu bersuci. Sedangkan kalau menurut istilah, yaitu bersuci atau membersihkan diri dari najis atau hadas. Najis itu ada 3, Bapak. Najis muhafafah, najis mughalladzah, dan najis mutawasito. Dan ketika najis itu cara menyucikannya berbeda-beda, tidak sama, nggih. Sudah demikian Bapak presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Budar. Ini mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 atau penambahan, silakan. Gak ada ya? Ya, hasil pengamatan dari kelompok 1 demonstrasinya mengatakan bahwasanya toharoh itu secara istilah dan secara bahasa. Juga pembagian
najis, yang mana cuman dari kelompok satu ini kurang menyempurnakan. Najis itu ada 3 dan cara penyuciannya. Najis itu ada 3, najis muhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Yang mana najis muhaffafah ini yaitu najis ringan. Dasarnya yang dikatakan najis muhaffafah itu ialah najis yang kencingnya anak kecil, laki-laki, yang tidak sampai umurnya itu 2 tahun, juga tidak memakan apa-apa kecuali konsumsi ASI, air susu ibu. Najis mutawassithah itu najis sedang atau tengah-tengah di antara muhaffafah dan mughalladah. Yang mana ini termaktub pada kotoran hewan, kotoran kita, bangkai, nanah, darah, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya itu yaitu dengan menghilangkan kahenan, bau, dan rasanya. Untuk mughalladah itu najis yang berat, yang mana penyebabnya itu babi dan anjing. Disebabkan air liurnya, terkena gigitannya, dan lain sebagainya. Apabila terkena najis mughalladah ini, cara mensucikannya itu harus dengan mensucikan sebanyak 7 kali, yang mana salah satunya itu dicampur dengan debu atau tanah. Nah, itu dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 silahkan Pak Mansur ini, silahkan. Ya, demikian penyampaian dari kedua kelompok tentang presentasi atau demonstrasi mengenai toharoh, bersuci dari najis dan hadas ini kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari anak-anakku sekalian mau ada yang menyimpulkan tentang pelajaran kita pada pagi hari ini? Bapak persilahkan. Oh ya, kita simpulkan bersama ya. Kesimpulannya bahwasanya toharoh itu terbagi menjadi 2, secara bahasa dan secara istilah. Sedangkan najis, bersuci dari najis itu ada menjadi 3. Dan hadas itu menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk anak-anak persiapan minggu depan, perjumpaan kita di minggu depan itu kita mempersiapkan pelajaran, kita akan memasuki pelajaran tentang sholat 5 waktu. Mungkin dari Bapak, demikian yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, Ibu Rike. Ya, untuk Bapak Mujib ini ya saya hanya ingin ini di bagian persepsi khususnya untuk motivasi. Ini juga untuk semua ya, di mana motivasi itu jadi sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran atau setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, mohon mungkin bisa karena di RPP-nya ada untuk memotivasi kegiatan pembelajaran ini agar istilahnya ada manfaatnya untuk mempelajari pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebih ditekankan lagi. Kemudian secara kegiatan inti sudah tercover semua, tinggal di penutup setelah penutup ada tes uraian atau tes individu itu mungkin lupa untuk disampaikan. Setelah itu kan baru ada kesimpulan. Jadi tadi setelah penguatan langsung kesimpulan. Jadi tanpa ada tes. Padahal di RPP Pak Mujib ada tesnya. Jadi mungkin itu saja koreksi dari saya. Silakan monggo Pak Nurdin. Baik, terima kasih Bu Rike. Ini Mas Mujib ya, kayaknya hampir sama ya PowerPoint-nya dengan Ibu siapa tadi itu? Budar, Pak. Ya, hampir sama. Iya, Pak. Iya. Budar, hampir sama.
Dan tadi saya lihat tidak ada urgensitas ya dengan mengklik link. Saya ketika mengklik link itu adalah ada gambar yang menarik, kemudian memang menceritakan tentang substansi tema. Tapi ketika kemudian Anda klik di YouTube-nya sampean yang uploading, ternyata itu sama saja dengan materi presentasi sampean gitu loh. Nggak ada urgensinya. Pikiran saya ketika sampean klik tadi, waduh ini menarik ini. Itu menceritakan kayak misalnya animasi atau misalnya yang animasi cerita-cerita animasi atau kartun yang di situ menunjukkan tentang materi Anda. Ternyata justru materi PowerPoint-nya Anda yang kemudian dijadikan YouTube gitu loh. Ya, Pak. Nah, itu seharusnya Anda mengklik tentang hal yang menarik begitu. Saya awalnya adalah kayak begitu. Ternyata materi Anda diulang lagi di dalam YouTube itu. Selebihnya seperti itu, mungkin tambahan dari Ike, ya, Pak Mas Mujib ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Siap. Mas Mujib ini dari mana? Madura, Pak. Bangkalan. Oh iya, tapi sinyalnya bagus ya. Alhamdulillah, alhamdulillah.